Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video mata kuliah pengantar teori peluang, ini akan dibahas mengenai distribusi khusus satu Paubaca kontinu, yaitu distribusi normal baku dan distribusi normal umum. Untuk distribusi normal, distribusi peluang kontinu yang terpenting dalam seluruh bidang statistika itu adalah distribusi normal. Grafiknya disebut dengan kurva normal yang bentuknya seperti lonceng. Kemudian suatu peubah acak X yang distribusinya berbentuk lonceng disebut peubah acak normal. Nah, untuk definisi dari distribusi normal, peubah acak X dikatakan berdistribusi normal jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan 1 per akar 2pi dikali varians dikali E pangkat min 1/2 varians dikali X min mu kuadrat, di mana batas X-nya ini diantara min ta hingga sampai ta hingga, mu-nya dari min ta hingga sampai ta hingga, kemudian variansnya lebih dari 0. Nah, kemudian karena untuk menghitung fungsi densitas dari distribusi normal ini agak rumit, maka kita bisa menggunakan cara lain dalam menghitung nilai peluang dalam sebuah distribusi normal. Nah, kemudian juga untuk definisi normal baku itu juga bentuk fungsi densitasnya sebagai berikut ya. Jadi di sini fx sama dengan 1 dibagi akar 2pi dikali E pangkat min 1/2 X pangkat 2, di mana X-nya diantara min ta hingga sampai ta hingga. Jadi untuk menghitung sebuah peluang dari distribusi normal baku maupun normal umum, agar lebih mudah itu biasanya dengan menggunakan bantuan tabel distribusi normal baku. Nah, kemudian untuk dalil parameter dari distribusi normal baku, untuk nilai rataannya mu sama dengan 0, kemudian nilai variansnya sama dengan 1, dan fungsi pembangkit momennya mxt itu sama dengan E pangkat min 1/2 X pangkat 2, di mana T-nya ini anggota bilangan real. Tadi dikatakan bahwa untuk menghitung nilai peluang dari sebuah distribusi normal baku maupun distribusi normal umum itu akan lebih mudah jika menggunakan bantuan pada tabel distribusi normal baku. Nah, langkah-langkahnya di sini untuk mencari peluang dari sebuah distribusi normal baku dapat dilakukan. Yang pertama adalah menggambarkan kurva distribusi normal bakunya. Kemudian yang kedua, kita mencari nilai Z dan diletakkan pada kurva. Jadi bisa di sebelah kiri maupun di sebelah kanan dari mu-nya, di mana letak kurva itu nanti di tengahnya itu rata-rata itu nilainya 0. Nah, apabila Z yang ditanya positif, maka kita bisa letakkan di sebelah kanan 0. Kemudian apabila nilai Z-nya negatif, berarti kita bisa letakkan di sebelah kiri 0. Langkah ketiga, daerah yang dicari ditandai pada kurva sesuai dengan nilai Z-nya. Jadi nanti tergantung pada ketidaksamaannya. Kalau misalnya lebih dari, maka kita arsir yang ke sebelah kanan, kemudian kurang dari kita arsir yang sebelah kiri. Kemudian sesudah kita mengarsir, kita dapat menghitung nilai peluangnya dengan mencari berdasarkan luas daerah yang ditandai berdasarkan tabel distribusi normal baku. Berikut adalah tabel dari distribusi normal baku di sini, di mana kurva ini tadi ya, untuk langkah pertama kita bisa gambarkan kurva yang seperti ini, kemudian kita letakkan nilai 0 sebagai nilai rata-ratanya. Nah, nanti Z-nya itu tergantung pada soal. Jadi apabila Z-nya bernilai positif, maka diletakkan di sebelah kanan 0, jadi seperti ini misalnya ya. Dan apabila nilainya negatif dapat diletakkan di sebelah kiri 0. Nah, keseluruhan kurva ini bernilai 1. Jadi nanti apabila ini terbagi 2, sebelah kiri ini nilainya 0,5 dan sebelah kanan ini nilainya 0,5. Jadi di sini nilainya 0,5 dan sebelah sini juga 0,5. Nanti tergantung pada nilai Z-nya yang ditanya apakah lebih dari, maka nanti yang diarsir adalah bagian sebelah kanan dari garis ini ya, tapi nanti kalau yang ditanya kurang dari, maka kita arsir di bagian sebelah kirinya.
Cara membaca kurvanya ini, maaf, cara membaca tabelnya untuk ke bawah. Jadi kita lihat 0,0 nanti ke atas dari 0 sampai 9. Misalnya 0,15, maka kita lihat yang ke bawah 0,1, yang ke kanan 5. Jadi di sini nilainya adalah 0,0596. Seperti itu. Misalnya lagi 2,03, maka kita lihat yang ke bawah 2,0 dan yang ke kanan 3, maka nilainya adalah 0,4788. Demikian untuk mencari nilai pada tabel normal baku. Nah, di sini untuk contohnya ada 4 ya, maaf ada 5, kita bisa coba satu persatu, di mana semua yang ditanya adalah nilai peluang dari perubahan acak Z yang berdistribusi normal baku. Yang pertama, tentukan nilai peluang kurang dari 1,45. Seperti langkah yang tadi sudah dituliskan di slide sebelumnya, bahwa dalam mencari nilai peluang pada distribusi normal baku, maka kita perlu menggambarkan kurvanya terlebih dahulu. Untuk kurva normal, kita gambarkan seperti ini. Kemudian di sini nilai rata-ratanya 0 kita letakkan. Dan yang ditanya adalah, berarti di sini nanti yang ditanya nilai P peluang Z kurang dari 1,45. Seperti ini. Nah, kita letakkan dulu nilai Z yang diminta, yaitu 1,45, berarti ada di sebelah kanan dari 0, karena nilainya positif. Maka inilah yang diminta, nanti daerahnya, maaf ini anggapnya lurus ya. Kemudian kemudian di sini kurang dari, tanda ketidaksamanya adalah kurang dari. Maka yang kita arsir adalah bagian yang sebelah kanan, yang seperti ini. Nah, ini yang diminta daerahnya. Maaf, kurang dari ya. Kalau kurang dari berarti ke kiri. Maaf, saya perbaiki kembali. Ya, yang daerah yang diarsir adalah yang ini. Seperti ini. Nah, maka dari sini yang di dalam tabel itu adalah nilai dari nilai Z dari 0 sampai 1,45. Maka untuk mencari nilai peluang Z kurang dari 1,45 ini adalah daerah yang diarsir dari sini ya, dari minta hingga sampai sini. Sampai 1,45. Maka untuk nilainya adalah, tadi saya bilang bahwa nilai dari 0 ke sini itu 0,5, dari 0 ke kanan juga 0,5. Maka kita bisa menambahkan nilai yang ini, berarti di sini nilai 0,5 ditambah dengan daerah dari Z, daerah Z dari Z, 0 Z sama dengan 0, hingga Z sama dengan 1,45. Nah, ini yang kita lihat pada tabel. Ini lihat di tabel Z. Di tabel Z atau di tabel normal baku. Nah, berarti kalau kita lihat di tabel normal baku untuk nilai 1,45 ya, di sini 1,4, di sini, kemudian nilai 5-nya yang ini. Nah, ini adalah 0,4265. Maka di sini kita tuliskan 0,4265. Sehingga nilai peluang untuk Z kurang dari 1,45 itu adalah 0,9265. Nah, ini untuk pertanyaan yang A. Kemudian yang berikutnya, untuk pertanyaan yang B, yang ditanya adalah nilai peluang Z kurang dari min 0,65. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, untuk pertama kita gambarkan terlebih dahulu kurvanya. Untuk nilai peluang Z kurang dari min 0,65, kita gambarkan dulu kurva normalnya. Kemudian kita tuliskan untuk nilai ramaiannya sama dengan 0. Sesudah itu
Seperti tadi, kita letakkan nilai Z yang diminta, yaitu min 0,65. Nah, karena ini negatif, maka kita letakkan di sebelah kiri 0. Sebelah kiri 0. Kemudian yang diminta juga kurang dari, maka kita arsir adalah sebelah kiri dari nilai min 0,65 tadi. Nah, ini daerah yang diarsir. Nah, maka nilai peluang itu sama dengan nilai luas daerah dari yang diarsir, yaitu dari min hingga sampai nilai 0, nilai Z min 0,65. Nah, maka untuk mencari nilai yang diarsir ini, kita bisa menggunakan nilai 0,5 dikurang dengan nilai yang ini, yang kosongnya. Berarti di sini untuk nilai peluang Z kurang dari min 0,65 itu adalah 0,5 dikurang dengan daerah dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 0,65. Di mana nilai ini kita lihat di dalam tabel. Lihat di tabel normal. Seperti itu ya. Jadi di sini 0,5. Nah, kita lihat di tabel untuk nilai Z-nya 0,65. Berarti di sini 0,6 ini, kemudian 5 ke kanan. Nah, ini nilainya adalah 0,2422. Maka di sini kita tuliskan 0,2422. Nah, 0,5 dikurang dengan 0,2422 itu adalah 0,2578. Nah, ini adalah hasil dari peluang Z kurang dari min 0,65. Berikutnya, untuk yang C, yang ditanya adalah peluang di antara 1,15 dan 1,90. Maka kita tuliskan Z ini ada di antara 1,15 dan 1,90. Dengan cara yang sama, pertama kali kita lakukan adalah menggambarkan kurvanya. Kita gambarkan dulu untuk kurva normalnya. Maaf ya jika berantakan, nanti kalian bisa menggambarkan dengan lebih rapi. Nah, di sini yang diminta daerahnya adalah 1,15 dan 1,9. Nah, kedua-duanya ada di kanan 0. Maka kita bisa letakkan 1,15 dan 1,90. Nah, di sini untuk 1,15-nya, ini 1,90-nya, lalu kita arsir daerahnya karena ada di antara ini. Nah, untuk mencari nilai yang diarsir ini, maka kita perlu mengurangkan nilai dari Z dari 0 hingga 1,95. Jadi di sini ya, tidak bisa terbaca sebentar ya. Nilainya dari sini ke sini. Kemudian kita kurang dengan nilai dari garis yang berikutnya. Ini nanti warna lain ya. Warna hijau. Yang warna hijau ini menandakan dari 0 sampai 1,15. Nah, inilah nanti daerah yang diarsir. Maka di sini nilai dari peluang Z ada di antara 1,15 dan 1,9 itu adalah daerah dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1,9 dikurang dengan nilai daerah Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1,15. Nah, untuk daerah Z sama dengan 0 dan dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1,9, kita lihat di tabel lagi. Untuk 1,9 berarti 1,9 kita lihat di sini dan 0 yang ini. Nah, ini ada perbaikannya untuk nilai Z 1,90 itu adalah 0,4713. Nah, 0,4713. Kemudian untuk yang 1,15 berarti 1,1 nih ya, kemudian 5-nya ke samping. Nah, ini berarti 3749.
Jadi, kita tuliskan kembali untuk nilai yang ini adalah 0,4713 dikurang 0,3749. Maka nilai hasilnya adalah 0,0964. Sehingga nilai peluang Z ada di antara min 1,15 dan 1,90 ini adalah 0,0964. Untuk yang berikutnya, yang D, yang ditanyakan adalah nilai peluang di antara min 0,40 dan 0,70. Seperti ini. Nah, di awal kita kita buat dulu kurva normalnya. Kita buat kurva normalnya, kemudian sama seperti tadi ya, ini nilai 0. Sesudah itu kita letakkan untuk nilai min 0,4. Jadi di sini min 0,4 berarti ada di sebelah kiri dari 0 karena negatif ya. Dan 0,7 ada di sebelah kanan dari 0. Maka daerah yang diarsir adalah ini. Ini semua ya. Nah, berarti di sini nanti kita perlu mencari dua nilai, yaitu daerah yang dari 0 hingga min 0,4, nilainya berapa? Ini untuk yang pertama ya, ditambah dengan daerah dari 0 ke 0,7. Ini menggunakan garis biru ya. Maka di sini untuk mencari nilai peluangnya itu sama dengan daerah dari Z sama dengan 0 hingga Z sama dengan min 0,4, maaf, 0,040 ditambah dengan daerah dari Z sama dengan 0 hingga Z sama dengan 0,70. Nah, untuk daerah Z dari 0 sampai 0,4 kita lihat kembali di tabel. Jadi 0,40. Ini 0,4. Nah, ini nilai untuk 0,40-nya yaitu 0,1554. Kemudian untuk nilai 0,7, 0,70 berarti kita lihat 0,7 ya. Yang ini dan ini nilainya 0,2580. Nah, kita taruh lagi di sini. Jadi di sini 0,1154 ditambah 0,2580. Hasilnya adalah 0,4134. Nah, inilah nilai dari peluang Z dari min 0,4 hingga 0,70. Nah, yang terakhir untuk nilai peluang Z di antara min 0,98 hingga min 0,35. Nah, ini kedua-duanya adalah minus ya. Jadi, kita gambarkan kembali, kemudian ini nilai nolnya. Sesudah itu, kita letakkan karena kedua-duanya min, maka ada pada sebelah kiri 0. Tapi di sini yang paling kecil adalah min 0,98. Berarti dia ada diletakkan di sebelah kiri. Nah, nanti yang sebelah kanannya adalah min 0,35. Kemudian sama seperti tadi, kita arsir kembali. Nah, ini daerahnya ya. Maka untuk daerah yang pertama, kita perlu mencari nilai dari Z sama dengan 0 ini ya. Dan Z 0,98. Dari min 0,98 ke 0. Ini yang pertama. Kedua, itu adalah dari 0, dari min 0,35 ke 0. Nah, ini. Nah, yang kedua. Maka nanti hasilnya supaya dapat hasil yang diarsir itu dikurang. Jadi di sini kita tuliskan daerah Z sama dengan 0 hingga Z sama dengan 0,98 dikurang daerah dari Z sama dengan 0 hingga Z sama dengan 0,35. Kita lihat kembali untuk Z sama dengan 0,98 pada tabel adalah
0,9 ini ya, kemudian 8 di sini. Berarti 0,3365. Kemudian untuk nilai 0,35 berarti 0,3 ini 5, yang 5 yang ini. 0,1368 kita tuliskan di sini. Maka nilainya adalah 0,3365 dikurang 0,1368. Hasilnya adalah 0,1997. Nah, inilah nilai peluang dari Z kurang dari min 0,98, maaf, di antara min 0,98 dan min 0,35. Nah, ini adalah cara dalam menghitung nilai peluang untuk distribusi normal baku. Kemudian, untuk distribusi normal umum, pada dasarnya sama, nanti kita mengerjakan dengan langkah-langkah seperti yang ada pada distribusi normal baku. Namun normal umum ini tidak ada tabelnya, maka kita perlu mengkonversi nilai X yang ada pada distribusi normal umum ke dalam nilai Z pada distribusi normal baku. Jadi notasinya untuk distribusi normal umum itu X ya. X di mana nilai mu dan varians yang diketahui. Nah, untuk fungsi densitasnya seperti yang tertuliskan di awal ya, di awal slide seperti ini. Kemudian untuk mengkonversi nilai X menjadi nilai tabel Z itu kita mencari dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi. Jadi kalau pakai kuadrat itu varians, kalau tidak ada kuadrat berarti standar deviasi. Bacanya to ya, X min mu per to. Nah, parameternya sama, di sini ada rataan, di mana rataannya ini sama dengan mu, kemudian variansnya sama dengan theta pangkat 2, dan fungsi pembangkit momennya sama dengan EXP itu berarti eksponensial ya, jadi penulisannya E pangkat mu T ditambah setengah varians dikali T pangkat 2. Jadi seperti ini penulisannya. Nah, untuk langkah-langkahnya, jadi yang pertama, ini hanya tambahan pada langkah pertama saja, di langkah kedua sampai kelima, ini sama seperti yang di dalam mencari nilai peluang pada normal baku. Jadi kita perlu mengkonversikan terlebih dahulu nilai X-nya ke dalam angka baku Z, yaitu dengan menggunakan rumus X min mu per to, dan hasilnya dicatat hingga 2 angka desimal. Nah, sesudah itu baru kita gunakan langkah 2 sampai 5 tadi. Di sini contoh berikutnya ada jika pulba acak X berdistribusi normal umum dengan nilai rataan 2 dan varians 0,16, maka tentukan nilai peluang X lebih dari 2,3 dan nilai peluang X di antara 1,8 dan 2,1. Nah, untuk langkah yang pertama, untuk menjawab nilai peluang X lebih dari 2,3, maka kita perlu menuliskan dulu yang diketahui di sini ya. Ada rataan atau mu-nya itu 2, dan nilai variansnya itu adalah 0,16. Nah, karena kita butuh mencari nilai to atau standar deviasi, maka ini adalah akar ya dari 0,16, berarti 0,4. Nah, selanjutnya untuk nilai peluang 2,3 kita konversikan ke dalam nilai Z. Jadi di sini X min mu dibagi to itu sama dengan X-nya adalah 2,3 dikurang 2 dibagi dengan 0,4. Maka hasilnya adalah 0,75. Seperti ini. Jadi kita perlu mencari konversinya adalah dari X lebih dari 2,3 itu menjadi Z lebih dari 0,75. Seperti ini. Nah, maka dengan menggunakan langkah yang seperti tadi ya, di contoh sebelumnya, kita gambarkan terlebih dahulu untuk nilai kurvanya. Jadi di sini 0, kemudian yang diminta adalah 0,75. Berarti ada di sebelah kanan 0. Jadi 0,75 yang ini. Kemudian yang diminta daerahnya lebih dari, maka yang kita arsir adalah yang ini, lebih dari. Seperti ini. Nah, maka untuk mencari nilai yang diarsir biru ini, kita bisa mengurangkan daerah seluruhnya. Jadi di sini 0,5 dikurang dengan daerah yang ada pada Z sama dengan 0.
sampai Z sama dengan 0,75. Maka di sini untuk nilai peluang Z lebih dari 0,75 sama dengan 0,5 dikurang daerah Z sama dengan 0 hingga Z sama dengan 0,75. Berarti 0,5. Nah, kita tinggal melihat di tabel untuk nilai 0,75. Di tabel distribusi normal baku 0,7 ini ya, kemudian 0,75 nilainya ini 0,2734. Kita pindahkan ke sini 0,2734. Nah, hasilnya berarti untuk nilai dari 0,5 dikurang 0,2734 itu adalah 0,2266. Nah, inilah jawaban untuk pertanyaan yang A. Nah, nanti untuk pertanyaan yang B, silakan dicoba sendiri dalam mencari nilainya ya, dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Nah, pada soal berikutnya di sini adalah ini bentuk soal cerita. Jadi dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70 dengan varian 100. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapatkan nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah lebih dari 85. Nah, berdasarkan yang diketahui pada soal, maka kita dapatkan nilai mu-nya ini adalah 70, kemudian nilai variansnya adalah 100, maka nilai standar deviasinya 10. Kemudian yang ditanya adalah nilai X yang nanti lebih dari 85, yang ditanya persenannya. Maka kita perlu mencari nilai pada distribusi bakunya. Jadi di sini yang ditanya adalah nilai peluang X lebih dari 85. Nah, kita rubah terlebih dahulu ke dalam nilai peluang Z-nya ke normal bakunya. Maka untuk mencarinya tadi rumusnya Z sama dengan X min mu dibagi to sama dengan 85 dikurang 70 dibagi 10. Kita dapatkan nilainya adalah 15/10 ya, atau 1,5. Maka di sini yang ditanya adalah nilai peluang Z lebih dari 1,5. Nah, dengan cara yang sama kita gambarkan untuk kurva normalnya. Di sini 0, kemudian untuk nilai Z-nya kita letakkan pada sebelah kanan 0, 1,5 di sini. Dan yang ditanya adalah nilai yang lebih dari. Nah, sama seperti tadi ya, maka untuk mencarinya kita kurangkan antara nilai 0,5 dikurang dengan nilai Z dari 0 sampai 1,5. Berarti di sini nilainya 0,5 dikurang daerah Z sama dengan 0 hingga Z sama dengan 1,5. Berarti kita lihat pada tabel untuk daerah dari 1,5. Berarti 1,50 ya, ini 1,5 dan ini 0-nya. Jadi nilainya adalah 0,4332. Kita letakkan 0,4332. Nah, hasilnya adalah 0,0668. Nah, ini karena yang ditanya itu dalam persentase, maka nilai ini kita kalikan 100 ya. Jadi 0,0668 dikali 100% itu adalah 6,68%. Jadi, yang mendapatkan nilai A apabila syaratnya lebih dari 85 adalah 6,68%. Nah, demikian penjelasan untuk materi dari distribusi normal baku dan distribusi normal umum. Di sini ada latihan, nanti bisa dicoba kerjakan sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi. Apabila ada yang ingin ditanya, bisa kita bahas lagi di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.